Hai friends IT, apa kabar? Semoga baik selalu. Senang sekali nih, saya Siva dapat berjumpa kembali untuk menemani friends IT semua untuk menyimak informasi seputar teknologi yang ada di bumi kita ini. Tentunya di folder IT. Komputer, siapa sih yang nggak tahu teknologi ini? Hampir semua manusia di penjuru dunia kini telah banyak yang menggunakannya untuk menyelesaikan pekerjaannya, mengerjakan tugas kuliah, browsing, internet, dan lain sebagainya. Nah, di awal segmen ini kita akan menyimak bagaimana sih awal mula komputer ditemukan. Lalu, siapakah Charles Babbage itu? Ini dia informasinya. Istilah komputer diambil dari bahasa Inggris, yaitu to computer, atau dalam bahasa Latin computare, yang berarti menghitung. Dengan demikian, fungsi dari komputer telah jelas, yaitu hanya sebagai mesin menghitung. Akan tetapi, definisi komputer yang dibuat para ahli berbeda-beda, karena mereka membuat definisi sesuai dengan kebutuhannya. Asal-usul komputer berawal dari abakus atau sempoa, yang sudah ada di Cina abad 6 sebelum Masehi, dan kawasan Mediterania di masa Yunani dan Romawi kuno. Pertama-tama, abakus berupa sebuah permukaan pasir, sabak lilin, atau batu lebar dengan tanda menunjukkan letak bilangan dari kerikil yang digunakan sebagai menghitung. Orang Romawi menyebut kerikil semacam itu kalkulus. Dari situlah asal-usul kata kalkulasi atau perhitungan. Makanya kita mengenal kalkulator atau alat untuk menghitung. Nah, friends IT, kenal nggak nih sama orang yang satu ini? Dia Charles Babbage yang lahir 26 Desember 1792. Adalah seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Sebagian dari mesin yang dikembangkannya kini dapat dilihat di Museum Sains London. Tahun 1991 dengan menggunakan rencana asli dari Babbage. Sebuah mesin diferensial dikembangkan dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna, yang membuktikannya bahwa gagasan Babbage tentang mesin ini memang dapat diimplementasikan. Pada waktu itu, penemu asal negara Inggris ini menyelesaikan prinsip-prinsip pemakaian umum komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar-besaran mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancangnya, yang diberinya nama mesin analitis, pada pokoknya mampu melaksanakan apa saja yang bisa dilakukan kalkulator modern. Meski tidak sama cepatnya, karena mesin analis bukanlah dirancang untuk bertenaga listrik. Sayangnya, berhubungan teknologi abad ke-19 belumlah cukup maju. Babbage tidak sanggup merampungkan konstruksi mesin analis itu. Selain memang tidak bisa, tidak memerlukan waktu dan biaya besar. Sesudah matinya, gagasannya yang begitu cemerlang nyaris dilupakan orang. Dan atas kegigihannya dalam menemukan sebuah teknologi yang kini telah menjadi kebutuhan pokok di setiap pekerjaan manusia di dunia, Charles Babbage juga mengemukakan kata-kata mutiara. Kesalahan menggunakan data yang tidak memadai jauh lebih kecil dari mereka yang menggunakan tidak ada data sama sekali. Nah, itu dia friends IT, ulasan tentang sejarah komputer dan penemunya. Jadi tahu kan bahwa awal mula komputer ditemukan adalah sebagai alat hitung seperti pada sekarang ini kita tahu kalkulator. Masih banyak informasi lain tentang komputer. Pengen tahu? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
happening soon. Its scent has been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new, and it's not gonna change for anybody. And it's gotta be our last memory. And it's led me on and on to you. Kembali lagi di folder IT. Tak hanya kehidupan manusia saja yang ada generasinya, komputer pun juga ada, mulai dari generasi pertama, kedua, hingga kelima. Pengen tahu selengkapnya? Kita simak yuk informasi berikut ini. Perkembangan komputer di generasi pertama adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau biasa disebut ENIAC, yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang mengkonsumsi daya sebesar 1.600 kW. Komputer ini dirancang oleh John Presper Aker 1919 sampai 1995 dan John W. Mauchly 1907 sampai 1980. ENIAC merupakan komputer serbaguna general purpose komputer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibanding Mark I. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann 1903 sampai 1957 bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain elektronik discrete variable automatic computer atau EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau GPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Tahun 1951, UNIVAC 1 Universal Automatic Computer 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Baik Badan Sensus Amerika Serikat dan General Electric memiliki UNIVAC. Salah satu hasil mengesankan dan dicapai oleh UNIVAC adalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan Dwight D. Eisenhower dalam pemilihan presiden tahun 1952.
Komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dianoda untuk menggantikan tabung vakum walaupun keduanya juga mudah terbakar. Pada komputer generasi kedua, diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data, yaitu dengan menyimpan secara magnetik. Penyimpanan secara magnetik menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Kecepatan proses komputer generasi kedua lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Awalnya, komputer generasi kedua menggunakan bahasa program tingkat tinggi seperti Fortran 1954 dan COBOL 1959. Kedua bahasa program itu menggantikan bahasa mesin. Pada generasi ini, ukuran komputer lebih kecil. Komputer generasi ini digunakan untuk proses data di bidang perniagaan, universitas, dan militer. Contoh komputer pada generasi kedua adalah DEC, PDP 8, IBM 700, dan IBM 7094. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi pada tahun 1958. Integrasi sirkuit mengkombinasi 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam kuarsa chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Masih ada banyak lagi informasi tentang perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Jadi tetap pantengin terus Folder IT. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Aku Fatin, jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into your Kalau tadi kita udah bahas perkembangan komputer dari generasi ke-1, generasi kedua, dan generasi ketiga. Di segmen terakhir ini, kita bakal simak generasi komputer yang keempat dan kelima. Pengen tahu? Ini dia informasinya.
Komputer generasi keempat masih menggunakan chip untuk pengolahan dan penyimpanan data. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus ribu komponen transistor. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan pengintegrasian dalam skala yang sangat besar. Pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang singkat. Media penyimpanan komputer generasi ini lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Komputer generasi ini seiring disebut komputer mikro, contohnya adalah PC. Teknologi IC komputer generasi ini yang dibedakan antara komputer mikro dan komputer mini serta mainframe. Beberapa teknologi IC pada generasi ini adalah prosesor 6086, 80286, 80386, 80486, Pentium 1, Celeron, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Dual Core, dan Core 2 Duo. Generasi ini juga mewujudkan satu kelas komputer yang disebut komputer super. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat muda. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun memungkinkan realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan memproses paralel yang akan menggantikan model non-human. Model non-human akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasi banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dari sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICAT juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun, beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi pada tahun 1958. Integrasi sirkuit mengkombinasi tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen
ke dalam kuarsa chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Nah, itu tadi informasi dari sejarah komputer sampai perkembangan komputer dari dahulu sampai sekarang. Friends IT udah 30 menit nih saya nemenin Friends IT semua. So, saatnya saya undur diri dari hadapan para Friends IT. Tapi jangan sedih Friends, kita akan ketemu di episode yang akan datang dengan informasi-informasi yang lebih menarik lagi. So, biar nggak gaptek, jangan lupa tetap pantengin terus folder IT. Karena disinilah foldernya informasi dan teknologi dunia. Saksikan hanya di WPI TV, wpitv.stimik-wp.ac.id. Saya Siva beserta seluruh kerabat kerja yang telah bertugas mohon pamit dan terima kasih atas kebersamaannya. Salam.